Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menolak Aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan Aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes Pembaptis telah mewartakan Dia yang lebih berkuasa akan datang. Ini yang diwartakan Yohanes Pembaptis, dan juga Yohanes Pembaptis telah membaptis Tuhan Yesus. Setelahnya Yohanes Pembaptis ditangkap dan dipenjarakan oleh Herodes Agripa. Tentu alasan penahanan Yohanes Pembaptis, pertama, Yohanes Pembaptis berani menegur Herodes
soal perkawinannya dengan Herodias, istri saudaranya sendiri, ya, diambil oleh Herodes. Tentu persoalan lain, ya, persoalan politis, di mana banyak orang datang kepada Yohanes Pembaptis berbondong-bondong, dan tentu ini juga menimbulkan ketakutan bagi penguasa Herodes Antipas, ya. Kalau sampai kabar ini, ya, didengar oleh penguasa Romawi, tentu akan menjadi persoalan, ya, bagi Herodes. Di dalam penjara, ya, rupanya Yohanes Pembaptis masih bisa dikunjungi oleh para muridnya. Maka dari para muridnya ini, Yohanes Pembaptis mendapat kabar tentang apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara dikasih, Yohanes Pembaptis menantikan tokoh akhir zaman yang berkuasa. Digambarkan dalam pewartaannya, kapaknya, ya, sudah di atas akar pohon. Bagi pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang. Membaptis dengan api dan Roh Kudus. Juga alat penampi sudah di tangannya, yaitu memisahkan gandum, ya, antara sekamnya. Gandum akan dimasukkan ke dalam lumbung, dan sekam jerami, ya, akan dibakar dalam api yang tidak dapat dipadamkan. Ini yang dinantikan Yohanes Pembaptis, tokoh yang dinantikan oleh Yohanes Pembaptis, yang menantikan Mesias, hakim akhir zaman yang akan mengadili dengan tegas. Lalu ketika Tuhan Yesus datang, ya, mendengar dari para muridnya, Tuhan Yesus tampil dengan belas kasih, dengan kerendahan hati, dengan kelembutan. Tuhan Yesus tampil sebagai penyelamat dan bukan lebih sebagai hakim. Tentu hal ini menimbulkan keraguan bagi Yohanes Pembaptis tentang dia yang telah disiapkan, karena tidak memenuhi apa yang menjadi harapannya, memenuhi apa yang dipikirkannya. Maka Yohanes Pembaptis mengutus, ya, muridnya, ya, untuk bertanya kepada Tuhan Yesus, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Ini yang pertanyaan ini yang diajukan Yohanes Pembaptis melalui para muridnya, ya, kepada Tuhan Yesus. Saudara dikasih, dan Tuhan Yesus, ya, dalam menjawab pertanyaan Yohanes Pembaptis ini meminta, ya, kepada utusan Yohanes Pembaptis, ya, murid-muridnya, pergilah
dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Ini pertama, apa yang kamu dengar dan kamu lihat mengenai pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus ini memenuhi harapan bagaimana diwartakan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama mengenai Mesias yang kedatangannya membuat orang buta melihat. Ini dari kitab Yesaya bab 35 ayat 5 sampai 6. Orang kusta sembuh ini melebihi memenuhi harapan mesianis ya, Israel, dan berpuncak pada orang mati dibangkitkan sebagaimana diwartakan oleh Nabi Yesaya dalam bab 26 ayat 9. Kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ini kitab Yesaya bab 61 ayat 1. Maka di sini kita mengetahui para hadirin kasih, ya, kedatangan Tuhan Yesus memenuhi harapan mesianis sebagaimana diwartakan oleh para nabi. Ya. Berabad-abad telah diwartakan mengenai harapan mesianis akan kedatangannya, dan semuanya itu ya dipenuhi dalam kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan puncaknya Tuhan Yesus memberi peringatan ya, mungkin juga kepada Yohanes dan siapa saja ya. Berbahagialah orang yang tidak menolak aku. Ini sebagai peringatan ya, puncak ya dari warta yang disampaikan kepada Tuhan Yesus oleh Tuhan Yesus ya, kepada murid Yohanes, mungkin juga sebagai peringatan ya kepada Yohanes. Berbahagialah orang yang tidak menolak aku. Saudara dan kasih, setelah para murid Yohanes pergi, kemudian Tuhan Yesus berbicara kepada orang banyak ya tentang Yohanes. Kalau orang pergi ke padang gurun mau melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari, ini kan sama seperti air di atas daun talas. Ini kan apa ini? Ini gambaran orang yang tidak mempunyai pendirian. Tentu bukan demikian ya. Yohanes sebagai orang yang tegas, mempunyai prinsip, ya, keras, tidak mudah digoyahkan. Untuk apakah kamu pergi melihat orang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Yohanes Pembaptis pakaiannya ya kulit unta, ya, bukan pakaian halus, namun pakaian kasar.
yang menunjukkan kesederhanaan, ya, kemiskinannya. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat Nabi? Dan Tuhan Yesus, ya, membenarkan, bahkan, ya, mengakui Yohanes Pembaptis, ya, melebihi Nabi. Kemudian Tuhan Yesus mengutip dari kitab Maleaki mengenai Yohanes tentang kedatangannya, bahwa ia datang untuk, ya, menyiapkan jalan bagi Tuhan. Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu, ya, di hadapanmu. Ini mempersiapkan jalan bagi Yesus. Kemudian Tuhan Yesus memuji Yohanes. Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Akhirnya menegaskan Tuhan Yesus, namun yang terkecil di dalam kerajaan surga, ya, lebih besar dari dia, yaitu para murid. Yang terkecil dalam kerajaan surga menunjuk para murid, dan para murid melebihi Yohanes Pembaptis. Saudara yang kasih, yang menjadi persoalan bacaan Injil mengenai harapan. Apakah, ya, Tuhan Yesus memenuhi harapan dunia atau tidak? Apakah Tuhan Yesus memenuhi harapan kita? Kita sebagai orang Kristen, ya, mengakui bahwa segala harapan kita, ya, terpenuhi dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai manusia, kita mengakui dan percaya semuanya terpenuhi dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kedatangannya tentu membebaskan kita dari, ya, penderitaan, dari kegelapan, ya, dari maut, dari dosa. Ini kan harapan yang paling dasar, paling mendalam. Kita oleh Tuhan Yesus, ya, dibebaskan dari dosa, ya, dari kegelapan, dari maut. Berkat Dia kita menjadi manusia baru, diciptakan kembali menjadi manusia baru, sehingga dalam hidup kita sebagai manusia, ya, sungguh berarti. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Dialah pokok segala harapan kita, ya, harapan hidup di dunia ini dan juga hidup di masa mendatang, ya, soal hidup kekal, keselamatan, ya, kebahagiaan kekal ada dalam Dia. Untuk itu, Pak kasih, mari kita senantiasa menyadari atas anugerah yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus, ya, kepada kita, sungguh luar biasa. Di dalam Dialah, ya, terpenuhi segala harapan kita sebagai manusia. Untuk itu kita para muridnya diutus untuk menjadi saksi akan harapan ini. Kita yang telah memperoleh, ya,
keselamatan harapan kita ya sebagai manusia dalam Tuhan Yesus, hendaknya ya kita wartakan ke dunia ya, kepada sesama kita akan pokok harapan ada dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita menjadi saksinya mewartakan ya, harapan ini supaya dunia ya, sesama kita juga akhirnya mengalami ya, keselamatan, mengalami ya, mempunyai jaminan ya akan harapan masa depannya. Maka melalui sabda Tuhan, dalam kegembiraan, sukacita karena Tuhan, hendaknya dalam hidup kita senantiasa ya mewartakan Tuhan kita yang senantiasa memberi harapan, memberi jaminan keselamatan dan hidup kekal kepada manusia.